Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Moga sareng-sareng saged menirukan napa ingkang donga sesarengan kawula panjenengan sami mau sareng-sareng teng pengajian menika. Sareng-sareng nggih. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sampun ndonga pendek maknanipun sae sanget kula tanglet Bapak Ibu sampun hafal sedaya nggih? Oh dereng ngoten nggih. Mboten menapa sepindah melih mboten menapa. Niki ndonga saestu sae sanget ngaten nggih. Sepindah melih mboten napa-napa. Allahumma ahsin. Saged disambung kawula rumiyin. Allahumma ahsin aqibatana. Sampun dua potong nggih. Allahumma ahsin aqibatana. Sampun nggih? Oke. Ingkang paling pungkasan. Fil umuri kulliha. Ingkang paling pungkasan saged disambung. Fil umuri kulliha. Sampun hafal nggih? Dereng. Boten menapa. Paling boten sampun donga rumiyin. Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kaula tanglet rumiyin sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kenikmatan syukur yang hari ini kita tunjukkan kepada Allah Bapak Ibu. Ibnu Qudamah, seorang ulama yang masyhur di zamannya. Ibnu Qudamah niku menyimpulkan Bapak Ibu, orang menawi syukuripun pener niku selalu akan menghadirkan dua hal dalam hidupnya. Satu, Allah paringi kesederhanaan dalam keinginan. Niku yang pertama. Dados wong nek syukure pener, insya Allah ra gampang penginan. Dan insya Allah gampang bahagia. Contoh, orang yang ndak gampang pengin, gampang bahagia. Sinten Bapak Ibu? Anak kecil. Anak 5 tahun, 10 tahun. Biasanya mboten gadah ngertine napa wonten anak usia 5 tahun, 10 tahun mojok teng pojokan griyane jenengan, mojok teng pojokan daleme jenengan nangis. Terus jenengan tanglet, "Dek, napa Dek kok nangis?" Mikir utange pake. Enten mboten ngoten niku? Mboten enten. Kenapa? Belum banyak yang ia ngerti sederhana penginnya, insya Allah gampang bahagianya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau syukurnya benar, insya Allah itu yang kedua akan lahir dalam dirinya. Napa Bapak Ibu? Yang kedua, Allah akan cukupi kebutuhan dalam hidupnya. Artinya, wong niku nek syukur, satu, ora kakean pengin. Yang kedua, kebutuhan yang diinginkan Allah sampun cukupi. Pengin tumbas omah, pas enten. Pengin bayar SPP, pas enten. Ngaten nggih? Pas pengen tumbas mobil, nggih pas enten. Ngaten nggih? Berarti Allah berkahi dalam setiap apa yang hari ini
Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan termasuk di antaranya kita seluruhnya. Mugi-mugi sedanten Allah paringi kecukupan dan kesederhanaan dalam keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur kita yang kedua. Allah hari ini di waktu yang mulia, insyaallah kaula panjenengan sami angsal dongonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang mulia menika Rasul mendoakan setiap orang yang bangun di waktu-waktu yang mulia menika dengan doa yang sangat indah. Allahumma barik, kok lana senengane jenengane gitu ya. Rasul ngendika niki donga kagem umatnya yang bangun di waktu pagi harinya. Apa doa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nek Allahumma barik lana niku tunggu apa Pak? Bukan doa mau makan sebenarnya. Kalau pas mau makan, mau dimasukkan itu samillah, bismillah. Tapi Allahumma barik lana menika donga menawi sedaya makanan, minuman sudah disediakan di depan kita. Kados panjenengan ngeten iki. Sampun donga dereng niki. Gitu ya. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi kepada kami fima razaqtana, terhadap apa yang sampun engkau karuniakan kepada kami. Niki Pak. Tapi mengkeh kalau sudah mau dimakan, doa kita apa? Bismillah. Libatkan Allah dalam doa kita. Ngaten nggih? Mudah-mudahan Bapak Ibu nek sampun angsal donga Kanjeng Nabi angsal kebarokahan. Ngaten nggih? Barokah niku nek kathah mboten nglalekne, nek sekedhik cukup niku barokah. Ngoten nggih, lambali melih yang namanya barokah niku nek kathah mboten napa nglalekne. Ngoten nggih. Kula tanglet sing biasane maksiat niku pas duwe akeh napa pas sithik. Komplit. Terus gitu ya. Sing naudzubillah judi online niku kan pengin kaya mendadak. Akhirnya waliyadzubillah jadi lingkaran setan niku. Judi kalah akhirnya napa? Napa? Pinjolan gitu nggih. Niku pun lingkaranipun ngoten. Bar niku mboten saged bayar napa pinjaman online, akhirnya napa wau? Gantung Pak gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah menika wau donga sampun kaula sareng-sareng maos teng pengaosan sak menika. Insyaallah donga menika saged dados bekal Bapak Ibu. Kenapa kok saya sampaikan doa ini di mana-mana? Karena penting. Ingat kita mulai kalimat doa yang sudah kita baca wau yang pertama Allahumma ahsin niku dimulai dengan kalimat Allahumma. Bapak Ibu, kaula ingatkan nggih, Allah ngendika di dalam Al-Qur'an dan ini Allah senang sekali Bapak Ibu di dalam surah Al-A'raf. Surah napa Bapak Ibu? Al-A'raf niki ketingali kan kathah tiyang sepuh alon-alon mawon ngoten nggih. Surah napa Bapak Ibu? Al-A'raf. Al-A'raf niku surah kepinten? Ketujuh, ngoten nggih. Bibaripun Al-An'am, saderengipun Al-Anfal. Surah kepinten? Ketujuh, ngoten nggih. Ayat ke-180. Pindah melih cobi kula tanglet niki. Surah napa wau? Al-A'raf. Surat kepinten? Ketujuh. Ayat pinten? Wah, luar biasa pun ngelotok nggih. Masya Allah, ngaten nggih. Mudah-mudahan barokah insyaallah, ngaten nggih. Bapak Ibu, Allah ngendika, "Walillahil asmaul husna." Dialah Allah sang pemilik napa? Nama-nama ingkang paling sae. Allah ngendika, "Fad'uuhu biha." Maka berdoalah dengan nama Allah yang mulia. Bapak Ibu, dari 99 Asmaul Husna niku Ismullahil A'zam, nama Allah ingkang paling sae adalah doa yang sampun kita baca wau dimulai ngagem kalimat Allah. Dan itu Masya Allah, Allah senang sekali kalau nama paling indahnya disebut dalam doa-doa kita. Makanya sepakat para ulama Bapak Ibu, doa paling sae menika enten teng kalih panggenan. Doa yang paling baik sepakat para ulama adalah doa di dua tempat. Satu, kalamullah. Kalamullah niku teng pundi?
Al-Quran. Nomor 2, sepakat para ulama, doa paling sae wonten kalamipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, itu doa paling baik. Maka kalau kita temukan doa di dua tempat tersebut, Bapak Ibu, saged panjenengan rutinkan, insya Allah itu kalimat doa-doa yang terbaik, ngapunten Bapak Ibu. Makanya kula tanglet niki, sinten sing bibar boten sah Idul Fitri. Nek kemarin Ramadan enten ingkang gadah target sehari 1 juz, berarti khatam berapa kali? Sekali. Enten sing gadah target sehari 2 juz, berarti khatam pinten? 2 kali. Masya Allah, luar biasa. Kula tanglet bibar Idul Adha mawon. Sinten sing sampai dinten menika Quran sampai dereng diwaos sama sekali. Boten sah ngacung nggih. Boten sah. Kula boten kan ngacung niki. Saestu evaluasi, Pak. Ini kalimat ulama. Kenapa? Ngapunten Bapak Ibu, Quran menika kalamullah. Ucapanipun sinten? Allah. Jadi kalau pengen ngertos kedudukan iman kaula panjenengan sami di sisi Allah, niku lihat hubungan kita dengan sejauh apa waktu yang Allah paringi, Allah berikan kepada kaula panjenengan sami untuk maos Al-Quran. Jadi kalau sehari kok kita lewati, ndak ada waktu sama sekali Quran, ngapunten Bapak Ibu, itu bukan kita yang sibuk. Bukan. Tapi Allah yang sibukkan kita dengan urusan yang lain. Sampai sehari menika ngapunten, Allah males ngobrol dengan kita. Waliyatubillah. Makanya Bapak Ibu, saestu niki nasihat untuk diri saya juga. Ngapunten niki. Berarti paling boten sehari minimal pinten, Mbak? Pinten? 1 juz tenane. 1 juz niku mboten gampil lho saestu. Nggih niku. Ramadan, ngaten nggih. Di luar Ramadan sehari minimal pinten? 1 rukuk niku nggih kadang-kadang nggih benten-benten ngaten nggih. Ukurannya mboten jelas kalau 1 rukuk niku kadang-kadang gitu ya. Kadang 1 halaman, kadang 1,5 kan ngaten nggih. Berarti minimal pinten niki? Kersane rutin ngaten. 1 lembar nggih, cocok kula. 1 lembar, ngaten nggih, 1 lembar itu 2 muka. Ngaten? Nek mboten kiyat, mboten napa-napa, kurangi melih minimal pinten? 1 halaman. Mboten napa-napa, yang penting rutin rumiyin. Ngoten. Sehari 1 halaman. Nek mboten kiyat turunkan melih pinten? 1 ayat niku ya Allah, ndablek niku nggih. Kersane dingajekne mawon gitu ya. Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo. Ini kaidah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan ingkang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dirutinkan wa in qalla. Meskipun amalan tersebut napa? Sedikit. Niki rumus Kanjeng Nabi. Kalau pengen istiqomah, maka mulailah amalan dari yang sedikit. Ngaten nggih? Kalau banyak teristiqomah, ndak usah tanya, ngaten nggih? Tapi biasanya sing okeh, sing kathah boten istiqomah. Makanya kalimat Nabi SAW, wa in qalla, meskipun amalan tersebut sedikit. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini disunnahkan, dianjurkan, boleh sekali lagi nggih, boleh. Kalau dapat di 2 tempat doa yang sudah kita baca, Quran maupun sunnah Nabi, maka kalau doa tersebut dimulai dengan kalimat Rabb, contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngaten nggih? Boleh mulai doa tersebut sebelum kalimat Rabbana disisipi kalimat napa wau? Allahumma. Insya Allah lebih mustajab doa-doa kita. Tapi tidak boleh kalau membaca Quran kemudian kita sisipkan sendiri, mboten angsal. Tapi kalau khusus doa, boleh ditambahkan kalimat apa? Allahumma. Insya Allah lebih mustajab doa-doa kita. Yang kedua, nopo yang kita minta Bapak Ibu? Ahsin. Ahsin menika nopo Bapak Ibu? Perbagus ya Allah. Perindah ya Allah. Napa Bapak Ibu, ingkang kaula panjenengan sami sampun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala
Ahsin niku ya Allah, perbagus ya Allah. Perindah ya Allah. Kalau kita sering dengar Bapak Ibu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup populer di hadis Arba'in yang kedua, Bapak Ibu. Niku malaikat Jibril kemudian menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW yang itu sampai para sahabat pun boten mengenali. Tiba-tiba mendatangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ini yang sering kita dengar gitu, akhbirni anil Islam, Islam rumiyin. Yang kedua, akhbirni anil iman. Yang kedua. Yang ketiga, inilah yang kita minta. Akhbirni anil ihsan. Artinya pun derajat yang pertama niku disebut Islam. Tapi yang Islam belum tentu beriman. Ngaten nggih? Ngapunten, Bapak Ibu, kalimat Nabi SAW, al-Islam an tashhada alla ilaha illallah. Terus ngapunten Bapak Ibu, kalau orang syahadat niku sampun Islam, leres nggih? Tadi kalau KTP ini pun tulisan agama Islam, ning boten gelem sampai dinten menika salat, enten apa mboten? Kathah nggih. Wonge nggih teko niki, mboten gitu ya. Masya Allah, semoga Allah berikan hidayah. Ngapunten Bapak Ibu, gitu ya. Hidayah itu mahal sekali. Makanya Allah selalu ulang-ulang kalimat iman, selalu perlu bukti. Illalladzina amanu wa amilus salihah. Makanya yang Islam berarti belum tentu apa? Iman. Makanya Islam tok kalau cuma syahadat tidak cukup Bapak Ibu. Makanya selama kula panjenengan sami insyaallah Islam menika gitu ya. Islam itu selama insyaallah selamat kita Bapak Ibu, ngoten nggih. Selama sampai sedo tetep megang Islam gitu ya. Selama mboten nindakne kekufuran sedaya kula panjenengan sami insyaallah reuni melih teng swarganipun Allah. Ngoten nggih. Cuman nggih memang sering kami sampaikan masuk surga versi wong Islam tok niku enten 3 tipe. Ada yang masuk bleng tanpa hisab gitu ya. Ada yang dihisab rumiyin. Ada yang ngapunten mampir sekedap teng pundi? Neraka. Jenengan pilih sing pundi? Bleng dihisab se napa mampir se? Oh gitu ya. Pengennya langsung bleng nggih Pak nggih. Kula paringi kisi-kisi niki. Nek sing pengen mlebet surga jalur tanpa hisab bleng langsung saestu niki, wong sing boten gadah akal alias edian. Sinten sing pengen jalur wong edan mlebet surga gitu ya. Masya Allah. Waliyadzubillah. Boten itu salah satunya. Makanya kita tadi doa Bapak Ibu, kenapa ahsin? Perbagus ya Allah, gitu ya. Perbagus. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Akibatana. Kesudahan kami ya Allah. Kesudahan menika nek bahasa Jawane napa Bapak Ibu? Pungkasanipun gitu ya. Penutupipun. Akibatana fil umuri kulliha. Dalam setiap urusannya ya Allah. Artinipun Bapak Ibu saestu niki kula panjenengan sami niku gadah urusan masing-masing. Enten peran piyambak-piyambak. Leres nggih? Ada yang jadi sosok seorang ayah. Ada yang jadi sosok single parent. Seorang wanita yang harus didik anak-anaknya sendirian. Enten sing dados seorang anak. Kula panjenengan sami gadah urusan piyambak-piyambak. Mudah-mudahan. Ngapunten niki. Niki kula panjenengan sami ndonga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir penghujung hidup kita semuanya Allah tutup dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu yang paling mahal. Saestu niku. Jenengan Bapak Ibu hari ini melihat orang apik, saapi-apike wong, ngoten nggih saestu niki. Kalau masih hidup tesih potensi dadi wong sing boten apik. Nah, saya bilang, saelek-eleke wong nek tesih urip, kalau masih hidup, tesih potensi dadi wong apik. Makanya jangan remehkan orang-orang yang hidup di antara kita. Sing apik belum tentu apik terus. Sing elek durung karuan, elek terus. Tapi Allah tentukan akhir hidup kita seluruhnya. Makanya saestu Bapak Ibu, akhir itulah penghujung yang akan menjadi penentu hidup kita semuanya. Makanya saestu niki, gitu ya.
Jadi jenengan baru boleh sombong. Jenengan baru boleh memastikan diri nek jenengan iku mulia. Nek sampun yakin sedone dalam kondisi husnul khotimah. Nek dereng mboten sah sombong. Sesoleh apapun orang potensi diuji Allah. Saestu niki. Bapak Ibu, saya ingatkan dunia itu bukan tempat kita tinggal. Ngaten nggih? Donya niku tempat kula panjenengan sami meninggal. Kula bali melih niki. Donya niku mboten tempat napa? Tinggal, tapi donya niku tempat napa? Meninggal. Leres mboten niki? Kalau Ustadz Dedi Sulaiman sering ngendika, yang kaya mati yang miskin. Leres to nggih? Pejabat mati, rakyat juga sing senden. Terus nggih, mboten sangeten, Pak, gitu ya. Sami, Pak, gitu ya. Sing mboten senden sami, ngoten nggih. Wah, beruntung Pak Din jenengan mboten senden. Oh, sami, gitu ya. Mboten sangeten. Loh, saestu. Orang kalau sudah meninggal, saya belum lama Pak ngisi di jajaran aparat, ya, di jajaran aparat Bapak Ibu. Samping saya itu mayor, jenderal, kepala satuan salah satu kodim yang saya diminta ngisi. Sampingnya itu anak pendiri Kopassus gitu ya. Sampingnya itu orang gagah-gagah itu. Tapi saya ingatkan kesempatan nginget ke aparat. Ingatan nggih. Pak, di depan saya ini orang-orang gagah-gagah. Tapi saestu niku, ngoten nggih. Mengke nek pun sedo gelare sami napa? Almarhum. Leres nggih. Makanya jenengan kalau pernah nate ngalami sakaratul maut, kok ngalami ngoten nggih. Terus hidup kok nggih. Bapak Ibu kalau pernah nate ningali orang sakaratul maut sampai meninggal dunia. Kula tanglet Bapak Ibu. Sakaratul maut kalau jenengan pernah dampingi, makanya disebut sakaratul maut itu saking sakit dan berat yang dia alami. Kula tanglet ingkang nate dampingi. Pernah nate dampingi orang sakaratul maut sampai sedo Bapak Ibu? Pernah nggih? Kula tanglet. Jenengan pas dampingi niku jenengan ajak ngobrol nyambung napa mboten? Mboten. Saking sakit banget yang dialami saudara-saudara kita yang sakaratul maut. Makanya sampai Kanjeng Nabi pun mengalami sakaratul maut, bahkan rasa sakit separuh yang dialami umatnya itu ditanggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu mengalami 2 kali lipat rasa sakit yang kita alami, Pak. Saestu niku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngapunten kalau jenengan kula tanglet nggih, orang kalau meninggal niku Pak Bu, yang pertama kali adem niku napa nih Pak? Kaki. Leres nggih. Karena perjalanan roh ngoten, naik terus ngoten niku. Makanya saestu niku, jenengan kalau lihat orang mau meninggal, pertama kali adem niku kakinya. Saat niku coba cek kaki masing-masing adem napa mboten? Adem napa mboten, Pak? Tesih anget gitu ya. Nek adem ketingale nungkrip gitu ya. Mboten, Pak, gitu ya. Masya Allah. Karena naik, ngoten. Perjalanan roh naik sampai mriki selesai. Izin antara taubat dan hidup kesempatanipun sampai mriki. Saestu niku. Dan kalau sudah dicabut blek gini, jelep sudah dicabut. Yang ujung pencabutan di atas ubun-ubun, sepakat para ulama ini anjuran Bapak Ibu. Orang yang mau meninggal dunia, amalan keluarga terdekat niku, kalau bersamai sebelum sedo ditalkin di telinga sebelah kanan apa? La ilaha illallah. Orang seluruhnya pasti ngalami yang namanya sakaratul maut. Kecuali orang yang meninggal dalam kondisi syahid, termasuk saudara-saudara kita di mana? Di Gaza, Palestina hari ini. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita. Bapak Ibu jangan cuma fokus dengan perang Iran kali pun di Israel mawon. Kalau tanglet jenengan Israel pas dibombardir jenengan seneng mboten? Seneng nggih. Tapi sikap kita tetap taming tepuk tangan mawon. Kenapa? Karena itu bukan ada kaitannya sama sekali karena sebab saudara kita di Palestina. Niku perang Iran Israel sebab paling utama karena pertama kali pimpinan jenderal tertingginya napa? Iran itu dibunuh pertama kali kan gitu ya. Termasuk para ahli nuklir itu dibunuh, akhirnya nyerang balik. Jangan sampai nutup pandangan mata kita, kita fokus perang Iran Israel. Jenengan napa perhatikan nasib saudara kita ketika bagian bantuan kemanusiaan yang dibagikan oleh pemerintah Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat. Masya Allah, dikumpulkan saudara-saudara kita di tanah lapang itu, di
Gaza, Masya Allah, ketika makanan kemudian dibagikan, orang sudah ngumpul dini hari, Pak. Jam 2 pagi, jam 3 pagi. Diberondong habis-habisan itu. Ya Allah. Dan itu genosida, penghabisan saudara kita di Gaza dengan cara yang paling murah. Naudzubillahi min dzalik. Dan kita tertutup gara-gara fokus perang Iran Israel. Coba hari ini gencatan senjata. Nopo Israel bar niku pun boten bombardir Gaza. Habis, Pak. Jenengan baca kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya itu kisah yang paling ditakutkan oleh orang-orang Zionis Israel. Karena salah satu orang yang kelak dahulu membebaskan Baitul Maqdis. Maka tontonan sama anak-anak kalau seneng film itu, Pak. Buka itu film Salahuddin Al-Ayyubi yang karya Turki. Itu bagus sekali itu. Termasuk Turki Utsmani, Kurulus Utsmani itu juga bagus sekali. Jadi kan kalau misalkan anak seneng gitu ya, film boleh ditontonkan itu, bagus sekali. Sambil membawa sejarah kegemilangan umat Islam. Jadi akan lihat namanya perjuangan itu enten pengkhianate gitu ya. Ada pendukungnya dan seterusnya. Tapi yang kita minta sekali lagi, Allahumma ahsin akibatana. Karena baik buruknya kita baru ditentukan bagaimana akhir hidup kita semuanya. Makanya yang kedua, Bapak Ibu, kalau sudah nyawa itu dicabut, kalau yang pertama sebelum meninggal ditalkin, kalau sudah meninggal, maka tugas kita yang kedua, kalau sudah saudara kita meninggal, karena yang paling setia melihat roh itu dicabut adalah apa? Kedua mata kita. Ini satu-satunya anggota yang tesih setia. Jadi dicabut itu roh dari jasad kita. Yang paling terakhir kali untuk setia melihat roh itu diangkat adalah apa? Kedua mata kita. Makanya disunnahkan lihat orang-orang yang mau meninggal dunia ketika sampai sudah meninggal akan yang paling setia melihat ke atas niku napa? Matanya. Maka disunnahkan untuk menutup mata saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Mboten sahabat nggih. Wong mati mboten obah, nek obah medeni bocah, mboten mati kan gitu ya. Makanya ditutup mawon mboten sawedi. Wedi niku nek bar jenengan tutup melek-melek ngedepin jenengan. Gitu ya. Berarti dereng sedo kan gitu ya. Wong bocah sakniki ngerti wong sedo bar niku hidup lagi kadang-kadang mboten melayu, Pak. Di video gitu ya, Pak ya. Bocah sakniki jan luar biasa ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kenapa kok saya sampaikan ini? Karena saya cukup tergetuk, Pak. Ketika beberapa waktu yang lalu ustadz kita, gitu ya, aset kita, Bapak Ibu, salah satu ustadz mantan pendeta, Ustadz Yahya Waloni, Bapak Ibu, kita betul-betul iri, saestu. Kenapa? Saya pagi itu, Pak, Idul Adha ngisi di Luwes Gentan, gitu ya. Siang harinya, ketika di hari Jumat, kemutan gitu. Idul Adha di hari apa kemarin? Jumat, Masya Allah. Idul Adha hari Jumat, beliau diwafatkan di hari apa? Jumat. Ketika apa? Khutbah Jumat. Padahal sering kita dengar kata Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Tidaklah orang Islam sedo di hari atau malam Jumat illa waqahullah fitnatal qabr. Kecuali Allah akan selamatkan ia dari yang namanya fitnah kubur. Artinya Bapak Ibu, ini termasuk alamat tanda orang yang husnul khatimah adalah orang Islam sing sedone dinten Jumat atau malam Jumat. Niki dinten apa niki? Rebu. Berarti kurang pirang dinten? Ya aja sesuk Mas gitu ya. Mboten Bapak Ibu, artinya kapanpun nggih. Karena ngapunten kematian itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Belum tentu yang tua-tua dan mohon doakan kami yang muda-muda. Saestu niki Bapak Ibu, orang itu ditentukan akhirnya. Kalau jenengan sampai tua kok istiqomah itu kami yang muda-muda saestu iri. Kenapa? Yang tua pernah muda. Tapi yang muda belum tentu tua. Ngoten nggih? Masya Allah. Tapi kalau sampai tua kok istiqomah, mudah-mudahan jadi alamat Allah barangkali memang pengen jadikan kita ini baik. Allah pengen kita ini kembalinya di surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah pengen wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama beliau wafat di hari Jumat. Yang kedua beliau wafat ketika khutbah Jumat. Anda bayangkan Pak, itu puncak orang yang betul-betul iri ketika iri dalam kebaikan ya. Namanya ghibthah. Iri keinginan agar mudah-mudahan kita pun juga dapat di kondisi yang sama. Masya Allah. Kalau tidak, ya mudah-mudahan amal kebaikan yang semisal.
Luar biasa. Meninggal ketika khutbah Jum'ah, di khutbah yang kedua di penghujung. Yang ketiga, beliau diwafatkan Allah di hari-hari yang paling mulia dalam hidup. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan beliau diwafatkan di penghujung tanggal 10-nya. Dahsyat, dahsyat. Kalimat Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari. Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amalu sholeh fiha, yang amal soleh dikerjakan di dalamnya. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai sinten? Allah. Min hadhil ayyamil ashr, melebihi kecintaan Allah daripada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Masya Allah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu, dan beliau diwafatkan di tanggal 10-nya. Anda bayangkan enggak? Luar biasa itu, Pak. Gitu ya. Makanya di puncak amal diantaranya Iraqatud Dam itu termasuk di antara hari yang mulia, paling mulia tanggal 10-nya, karena disitulah bentuk pengorbanan kita. Ingat nggih, sedaya kula panjenengan sami itu sebetulnya adalah sebagaimana Ibrahim. Kula jenengan sami niku Ibrahim, Pak. Dan kita lihat Quran itu sebenarnya bukan memerintahkan secara manawi tentunya nggih. Ismail untuk dibunuh, disembelih secara maknawi gitu ya. Tapi Allah sebetulnya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih rasa kepemilikan kepada sinten? Ismail, anaknya. Makanya ketika ditempelkan itu pisau, Masya Allah, Allah ganti Ismail dengan apa? Wa fadainahu bidibhin azim, di surah As-Saffat itu. Kemudian Allah ganti Ismail dengan domba yang besar, Masya Allah. Artinya Bapak Ibu, semua yang kita jual belikan dengan Allah, yang kita hari ini korbankan untuk Allah, Ismail kita itu boleh jadi anak kita, Pak. Ismail kita boleh jadi ngapunten, sinten, harta kita. Makanya ngapunten niku, Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Setiap takdir itulah yang terbaik Allah berikan kepada siapa? Diri kita. Sampai suami istri, gue sepakat nggih, boten enten suami istri yang sempurna. Leres boten niki? Kalau sempurna jelas boten gelem rapi. Loh, betul gitu ya. Karena kalau sempurna berarti nggak butuh orang lain. Kalau jenengan rapi berarti jenengan sadar bahwa diri kita adalah orang yang tidak sempurna. Maka tolong sabari keluarga kita. Pak, saya bilang, istri jenengan itu tidak sempurna, Pak. Kadang nggih nyenengke, kadang-kadang kok nganyelke ini banter nggih. Gitu ya. Ibu-ibu sami, Bu. Suami jenengan itu bukan suami yang sempurna. Kadang nyenengke, nggih kadang mesti jawab bapak-bapak malahan gitu ya. Saniki kula tanglet bapak-bapak mawon. Niki kan ibu-ibu mboten mboten patek jelas kalau jawab. Kula tanglet bapak-bapak, Pak. Istri jenengan niku kadang-kadang nggih nyenengke, kadang nganyelke. Kula tanglet, Pak. Luwih kathah nyenengke napa nganyelke iki? Oh, nganyelke, Pak, gitu ya. Ya seperti itulah Allah berikan. Loh, kenapa Allah jadikan keluarga kita tidak sempurna? Perhatikan kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya baca dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau ngeten, Mbak. Man ahabba syai'an ghairallah. Sinten orang yang mencintai sesuatu selain daripada Allah, kok melebihi cintanya kepada sinten? Allah. Niki ngendikanipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udziba bihi. Allah akan azab dia disebabkan kecintaan yang berlebihan dengan manusia. Yang menyebabkan cintanya melebihi selain kepada siapa? Lo langsung nyanda, yo bener nganyel gitu ya. Lo itu hikmah. Kenapa Allah jadikan tidak sempurna? Agar kita tidak terlalu mencintai pasangan yang Allah titipkan kepada kita. Agar Allah jadikan kita tidak terlalu cinta dengan anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu, bukankah banyak ngapunten? Tang mriki ketinggalan mboten enten nggih. Wong sing gadah, Masya Allah, istri sedang hamil, bojone tiba-tiba sholatnya sergep, dungane kenceng. Bareng bar lahiran babaran. Wes ora tau ketok teng masjid. Enten mboten tiyang ngoten niku? Enten, Pak. Lo saestu. Itu berarti menunjukkan ketika Allah berikan nikmat, jangan-jangan tidak mendatangkan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Makanya Allah jadikan itu kenikmatan kadang-kadang menjadi ujian agar yang paling tinggi puncak harapan kita hanya kepada sinten? Allah dalam hidup kita semuanya. Makanya tidak ada yang sempurna. Tugas kita itu minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi loh Bapak Ibu, hari 1 sampai 10 itu
Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan bahwa wal fajr walayalin asyr, kalau baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita akan baca dan temukan bahwa yang disebut malam-malam yang 10 niku sumpahipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mayoritas ulama kalau saya baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan 1 sampai 10 itu bukan malam 10 akhir Ramadan, tapi 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Meskipun sebagian para ulama menyebut juga tanggal 10 akhir di bulan apa? Ramadan, sampai Imam Ibnu Rajab mengatakan, kalau Bapak Ibu, kalau tanya malam yang paling mulia, maka beliau katakan malam 10 akhir Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau pagi, siang, sorenya kata beliau, lebih mulia 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bahkan sahabat tanglet nih riwayat Bukhari. Walal jihad, bahkan jihad kalah ya Rasulullah. Walal jihad. Jihad kalah kalau dikerjakan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Baru yang mengalahkan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali seseorang yang keluar jihad dengan harta dan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in. Mboten balik melih teng griyane, artinipun sedo dalam kondisi syuhada membersamainya. Masyaallah. Bergelar syuhada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang ingin kami sampaikan, Pak? Apa yang ingin kami sampaikan? Semua kita itu punya peran hidup masing-masing. Tugas kita hari ini, termasuk ikhtiar kita hari ini hadir di masjid ini. Kita ini nderek terus sholat. Bapak Ibu kalau tanglet niki, pilih sholat teng masjid subuhan ngeten niki, bar niku lanjut pengajian. Napa pilih kumpul kali bojone jenengan, turu teng griya mawon, sare teng griya. Pilih pundi? Pilih pundi, Pak? Pilih pengajian napa pilih kali garwane jenengan mawon teng griya? Nek kula pilih ngeten, kalih bojo kula pengajian gitu ya, Pak. Angsal kabeh kan gitu ya. Bapak Ibu, Rasul ngendika ngeten, riwayat Bukhari Muslim. Huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Huffatin nar bisyahawat, dengan sesuatu sing ketoke napa? Nyenengke. Nah, itu kaidah niku. Neraka niku teng donya seolah-olah ngajak-ngajake penak banget. Rasa sholat, wong sholat ramarai sugih. Gitu Pak ya. Rasa sholat, wong sholat itu ndak marak ke tambah status. Loh enggak, di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, naik status kita Pak. Gitu ya. Baik, dan sebaliknya. Syurga wa huffatil jannah bil makarih. Syurga itu dikelilingi dengan sesuatu sing ketoke menak nih. Boten menak ke, gitu ya. Nganyel ke. Itu surga, ketoke kan gitu ya. Ketoke boten pena. Maka harga surga itu tidak semurah yang kita kira. Makanya hari ini Bapak Ibu kita kumpul bareng-bareng di tempat ini. Kita sedang berikhtiar, mudah-mudahan Allah terus langgengkan kebaikan. Ngaten nggih, sebagaimana Ustadz Yahya Waloni, Masya Allah, saya tahu betul beliau karena saya dulu khidmat sering Pak dengan Ustadz-Ustadz nasional, karena beliau salah satu di antara Ustadz kalau ke Solo, itu yang ditempati tempat tinggal beliau itu ya di rumah mertua kami. Riyen dereng dadi mertua kula Pak gitu ya. Bareng pun agak besar malah dipek mantu. Alhamdulillah gitu ya. Masya Allah saya setu nih. Tidak ada takdir yang keliru Pak. Tadi nggih. Kenapa kok Allah jadikan suami istri tidak sempurna? Disitulah letak. Allah pengen jadikan kesempurnaan di balik kelebihan kita. Itu ada kekurangan di istri kita. Di balik kelebihan istri ada kekurangan di suaminya. Saling menyempurnakan. Saestu. Saya sampai hari ini nyadar, oh ternyata kenapa kok Allah jodohkan saya dengan istri saya? Karena yang pas untuk dijadikan pasangan saya cuma istri saya. Yang lain mungkin enten sing luwih ayu, enten sing luwih apik, enten sing luwih sugih. Tapi belum tentu tepat untuk saya. Maka jodoh niku yang baik banyak, yang tepat belum tentu. Maka kalau jenengan dijodohkan dengan orang yang hari berjodoh dengan jenengan, itulah yang terbaik. Maka saya pesan wabil khusus bapak-bapak, Pak, ingat istri jenengan itu Pak, saya itu kalau sudah jadi istri jenengan, maka adalah artinya tawanan untuk hidup jenengan. Artinya apa? Seluruh hidup istri itu harus tingkah lakunya atas seizin suaminya. Tolong Pak, kadang-kadang ngajak dolan bojone jenengan niku Pak. Hidupnya terlalu banyak di rumah, didik anak, kadang-kadang dijak dolan.
Lho saestu niku goncengke bojone jenengan motoran tanpa tujuan. Wah, itu penting itu. Terus nggih, lho nggih nek wis duwe anak rodok gede-gede, sesekali anaknya titipke mbae sih. Lho mboten napa-napa gitu ya. Jenengan berduaan, ngoten lho nggih. Lho saestu ngobrol ndak penting, itu penting dalam keluarga. Saya ulangi nggih, ngobrol ndak penting itu apa? Penting. Enten Pak, kadang-kadang kita itu nek nerima curhat teman kita kerja, lama betah. Tapi nek curhatan istri, Allah, gitu ya Pak ya. Loh saestu itu. Pak, Bu, saya pun gitu. Dulu saya nikah itu Pak, alhamdulillah. Allah karuniakan alhamdulillah mertua yang dari sisi agama luar biasa karena beliau sering ngundang para asatidz termasuk Ustadz Yahya Waloni itu. Dan saya tahu betul Bapak Ibu, Ustadz Yahya Waloni itu kalau roadshow ke Solo, kami sering membersamai itu dulu beberapa ustadz itu. Masya Allah, beliau itu tidak mau Pak nyopir ngerepoti panitia sendiri, tidak mau Pak. Pengennya nopo-nopo disopir nopo sendiri, Masya Allah. Sampai diceritakan itu di statusnya Ustadz Abdul Somad itu, Masya Allah. Antar provinsi ditempuh, antar daerah ditempuh, sendiri beliau lalui. Masya Allah. Makanya ketika kami itu ditawar untuk menjadi anak mantunya beliau itu ya, saya alhamdulillah gitu ya. Padahal prinsip saya S2 sik lulus, nonton dong gitu ya. Ben mapan sik kan gitu. Padahal mapan itu kan belum ngerti kan gitu ya. Kata mertua saya, nikah sik. Allah yang jamin rezeki. Oke, itu kalimat Quran. Nek jenengan nikah bar niku kejigloan duit sak truk niku ngomong ngoten yakin. Lah persoalannya biasanya bar nikah, durung karuan ngoten kan gitu ya. Oh itu perlu bahasa iman itu. Oh Masya Allah, saya kira bar nikah wong kula dereng mapan gitu ya. Nikah bar niku kemudian nopo-nopo dicepakne mertua kula kan ngoten mikir saya. Yes. Lalu ibu saya jawabannya ditawari banyak orang, jawaban ibu saya lulus S2 dulu. Bareng ditawari beliau, nek kalau karo niku ibu setuju. Loh kok ngoten Bu gitu ya. Masya Allah, ketika bapak mertua kami ngomong, nikah sih Allah yang jamin rezeki. Itu kan kalimat Quran itu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka fakir, Allah yang memberikan kekayaan. Masya Allah. Baik, kalimat itu Bapak Ibu baru akan kita rasakan setelah kita nanti di dunia pernikahan. Masya Allah. Tidak ada istilah kalau istri pun tidak kerja, suami kemudian satu rezeki untuk menjadi dua orang. Tidak. Tapi itu dua rezeki. Kadang istri memang tidak kerja secara langsung, tapi ngapunten, rezeki istri dititipkan siapa? Suaminya. Disitulah keberkahan Allah berikan nanti. Masya Allah. Saya setuju itu. Saya alami dalam hidup, tidak ada istilah kok takdir Allah itu keliru. Mungkin saya dulu awal ngoten Mbak. Namanya dari keluarga yang berbeda, tidak pacaran, tidak kenal sebelumnya. Ngoten nggih? Itu Masya Allah. Saya diajari ibunda saya, kalau megang duit hati-hati banget. Bareng ketemu bojoku loh, deg-degan terus kula Pak. Kulo ndelok Shopee-ne kebak belanjane kayak tenan ya Allah gitu ya. Itu perlu direm itu gitu ya. Lo tugas suami gitu ya, ngerem gitu nggih. Lo seperti itulah keluarga. Kita akan belajar Pak saestu gitu ya. Allah perjodohkan gitu ya. Makanya kulo selalu doa itu Pak. Dulu awal deg-degan tenan niku. Orang nikah dereng mapan niku kaya wong numpak roller coaster, ngertos nggih? Ngueng, ngueng, ngueng. Saya medeni rintangannya, saya cekelane kenceng gitu ya. Kalau orang sudah mapan, niku kados wong numpak odong-odong, ngertos? Lempeng gitu ya. Dibalik ngapunten Pak, ujian yang Allah berikan, disitulah kalau dikembalikan karena Allah, kasih sayang itu Allah akan tumbuhkan lagi. Masya Allah. Makanya Ustadz Kadarusman itu bagus sekali. Beliau istilahkan, kalau keluarga sedang cekcok, suami dionek-onek ke istri, sing kerep ngonek-ngonek ke istri nopo suami nggih. Waduh wae Pak gitu ya. Tergantung masalahnya gitu ya. Jangan balesi dengan omelan balik, bubar. Tapi balesi ketika di antara pasangan kita niku ngomel, balesi istighfar Pak. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwali wa banin. Itu termasuk keluarga itu. Baik, sebentar lagi Pak Bu ya. Ngapunten gitu nggih. Masya Allah. Itu istighfar yang akan melapangkan diri kita. Jadi nek bojone jenengan ngomel, itu Pak, balesi istighfar, astagfirullah. Tambah bianter istighfar ya, astagfirullah, bubar niku Pak. Pun insya Allah rampung pun mboten sida nesu-nesu gitu ya. Karena nesu niku dari syaitan Pak. Cuma ya kadang-kadang suami nesu, istri ya nesu. Maka tugas kita sesekali tidak apa-apa.
pisah ranjang dulu tapi jangan keluar rumah karena itu memisahkan masalah kita gitu ya. Dan membawa bola liar kadang-kadang curhatin dengan bakul he kok. Bakul he padahal nggih bar pisahan kali bojone kan nganyelke to niku. Gitu ya. Tak memberi solusi, cukup di rumah, pisah ranjang enggak apa-apa. Ambil wudu, ibadah kepada Allah, kembali. Siapa yang dulu memaafkan, siapa yang dulu meminta maaf, itu bukan berarti kalah, tapi mengembalikan kebaikan yang Allah berikan kepada hidup kita semuanya. Maka mari Bapak Ibu kita berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan Allah akhirkan kebaikan dalam hidup kita semuanya. Ngaten nggih? Yang duduk di tempat ini tidak pantas rasanya kalau dimuliakan, dihormati Pak, Bu. Kami masih hidup, kami masih potensi diuji Allah. Kados panjenengan nggih sami, tapi kita berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan akhir hayat kita seluruhnya ditutup oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten mawon ingkang saged kawula terakan, ngapunten nggih, yang duduk di sini seharusnya dan sebenarnya adalah guru-guru kita gitu ya. Saya itu sebenarnya Pak, saya itu nggih, di tempat kula ngaji ndak purun kula ngisi gitu ya. Termasuk di sini kan gitu ya. Pengennya sebenarnya kula ngaji mawon teng mriki gitu ya. Malah Pak Joko niku beberapa kali nyuwun ngisi terus gitu ya. Pengennya ngaji Pak. Saya itu waktu-waktu subuh itu saya pengen gunakan untuk ngaji. Yo ketika ngisi pengen diisi dirinya juga. Ngaten nggih. Kadang saya sering ke Al Yakin makam haji itu kadang-kadang teng mriki ngaten nggih. Tergantung pengennya kula teng pundi gitu. Yang penting terus ngaji Pak. Inilah yang akan menjaga keimanan kita. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.